Halo sobat tercinta. Waduh, ini sore nih lambat upload. Hujan terus coy, payah mau rekaman. Waduh. Udah banjir aja tuh di kecamatan sebelah tuh. Waduh. Oke, langsung aja yuk kita gaskan yuk. Dragon Master, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhu Mingyang tiba di kota Ninhai, Zhu kini ia pergi menuju Akademi Dragon dan juga rekan-rekannya yang berasal dari Lin Chuan akan berjuang untuk mewakili Akademi Lin Chuan di dalam kompetisi uji kelayakan, di mana murid-murid dari Akademi Lin Chuan akan bertarung dengan perwakilan dari Ninhai. Namun di antara para murid-murid ini ada satu murid yaitu bocah yang bernama Fei Song yang tidak percaya dengan kemampuan Zhu Mingyang yang telah berada di ranah Dragon Master tingkat raja. Bahkan ia menganggap kalau dirinya lebih jauh lebih baik daripada Zhu Mingyang. Waduh. Namun untuk Zhu sendiri, Doi tidak peduli dengan itu semua dan ia juga memutuskan untuk berlatih aja bersama Xiaoqing daripada harus ribet. Dan kini di tepi hutan yang ada di kota Ninhai, Zhu ia pun bersama Xiaoqing ia akan berlatih. Dan kali ini latihan mereka ditemani oleh Koi Merah tua. Di sini Koi Merah juga berujar kalau kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoqing adalah naga tipe Changluan Qian Selong yang artinya dapat memanfaatkan cahaya. Ya, tubuhnya dapat melepaskan cahaya suci Qian Yu yang merupakan kemampuan yang sangat kuat dari keturunan Phoenix Hijau. Dan itu ia akan menyerap sinar matahari dari bulu-bulunya dan itu akan membuatnya dapat memberikan suatu serangan yang cukup kuat. Dan ini adalah sungguh tipe naga yang sangat unik. Jadi tuan ikan, kau memintaku untuk mencari sumber daya untuk memperkuat kemampuan garis keturunan ini, iya kan? Tanya dari Zhu Mingyang. Ya. Kau benar, selain itu juga naga cilik ini ia juga perlu melawan banyak sekali monster dan mengumpulkan energi evolusi lebih cepat lagi. Hingga ia dapat terus berkembang ke tahap selanjutnya untuk melakukan penerobosan tingkat lanjut. Ya, sungguh sangat beruntungnya Zhu Mingyang karena kini mereka tidak perlu lagi susah-susah mencari lawan. Karena tiba-tiba saja di tempat berlatih ini, muncullah sosok makhluk aneh dari balik semak-semak. Di mana sosok itu terlihat seperti mirip Xiaohi dan jelas sosok ini adalah sosok seekor kadal. Dan karena Zhu tahu kalau Xiaoqing masih kecil dan ia baru saja berevolusi, maka dari itu Zhu ia meminta agar Xiaoqing untuk tidak pergi ke sana karena itu terlalu berbahaya. Ini adalah sosok iblis yang telah berusia 1000 tahun. Iya, di sini Zhu sangat khawatir dengan Xiaoqing walaupun ia tahu selama beberapa hari ini naga mungil ini ia telah berlatih keras karena ia telah banyak membunuh para monster-monster berusia 500 tahun. Tapi tetap saja iblis berusia 1000 tahun ini jauh berbeda, jelas itu lebih kuat daripada monster-monster berusia 500 tahun. Tapi untuk burung mungil ini, ya aku tidak takut, sambut dari si mungil ini. Dan benar saja ketika kadal buaya itu muncul ke permukaan dengan sosok yang sangat mengerikannya di sini, Zhu ia bertanya, apakah kau yakin mau melawan dirinya? Ini masih belum terlambat jika kau ingin mundur, ujar dari Zhu Mingyang. Ketika kau maju ke tahap evolusi yang selanjutnya, itu lebih baik dan lebih masuk akal untuk kau melawannya, sambut dari Zhu. Tidak, aku ingin melawannya sekarang, sambut si mungil ini. Dan karena si mungil ini bersikeras ingin bertarung, maka dari itu Zhu ia berpikir, mungkin ini akan sedikit menyulitkan. Mengingat di tempat ini adalah habitat asli dari kadal itu. Maka dari itu, kadal ini ia siap untuk melahap burung kecil itu. Ia melihat kadal itu dapat menggunakan sihir air, menciptakan kubangan air, membuat mereka harus berpindah tempat untuk dapat melihat pertarungan ini. Karena area yang ada di tempat ini akan segera tergenang air dan itu akan sangat merepotkan. Tapi melihat gelombang air yang diciptakan oleh kadal ini memaksa mereka semua harus kabur. Tapi untuk Xiaoqing, ia melesat menerjang gelombang air itu dengan kemampuan akselerasinya yang sungguh sangat lincah. Ditambah dengan sihir-sihir unik yang ada di sekitaran tubuhnya membuat naga mungil ini terlihat sangat imut. Dan kini naga imut ini ia harus berhadapan langsung dengan kadal air itu. Dan untuk dapat menghadapi kadal air itu membuat Xiaoqing ia harus melepaskan sihirnya. Dan begitu sihir forest dilepaskan oleh dirinya, membuat atau membentuk sebuah tanggul atau bendungan untuk dapat menahan sihir air yang dilepaskan oleh kadal itu. Iya, selain melepaskan sihir forestnya, di sini Xiaoqing ia juga menembakkan sihir-sihir kilauan hijau miliknya langsung ke arah kadal air itu. Bahkan sihir itu juga berhasil menghentakkan kadal air itu hingga ia harus terhentak, terbalik-balik. Dan melihat itu semua membuat Zhu pun berpikir, apakah Xiaoqing memang sekuat ini? Ya, apa yang dikatakan oleh Zhu Mingyang bukan tanpa alasan, karena kini kadal air itu pun harus terbalik-balik. Tapi di sini Zhu juga curiga dengan penampilan yang terbalik itu. Ditambah perut kadal itu juga semakin membesar, membuncit. Tunggu, apa yang dilakukan oleh kadal itu?
pikir dari Zhu. Sedangkan untuk Shocking, ia begitu puas karena ia dapat menghantam kadal air itu dengan sihirnya dengan sangat-sangat mudah. Tapi sepertinya di sini Shocking ia juga tidak menyadari tentang apa yang terjadi atau apa yang sedang direncanakan oleh kadal air itu. Karena kini kadal air itu ia terlihat semakin membesar. Ya, perutnya pun semakin membesar dan begitu dirasa telah cukup. Bah! Ya, kadal air itu ia melepaskan suatu serangan langsung dari dalam mulutnya berupa water cannon ke arah Shocking yang ada di atas sana. Ya, serangan sirah air atau water cannon itu langsung diarahkan kepada Shocking dari titik buta. Dan itu juga sempat membuat Zhu sangat terkejut. Shocking, awas! Ya, sepersekian detik sebelum water cannon itu mengenai dirinya di sini. Ya, Shocking ia berhasil menghindarinya. Bahkan kini Shocking ia memutar tubuhnya untuk segera melakukan counter attack dan ya, sambaran dari Shocking membuat kadal air itu merasakan efek panas di tubuhnya. Bahkan kini tubuhnya pun juga mulai meleleh terkena sambaran dari Shocking ini. Dan karena Shocking juga ada di dekat dirinya, kini kadal itu pun harus melompat mencoba untuk menangkap Shocking dengan rahangnya yang sangat panjang. Dan di sini Zhu yang melihat itu ia menyadari kalau sepertinya kadal itu bukan cuma ingin menyerang Shocking, tapi ia juga ingin melarikan diri setelah serangan terjangannya itu. Shocking, awas, berhati-hatilah. Kadal itu sepertinya ia ingin melarikan diri. Ya, benar. Karena kini kadal itu pun setelah ia gagal menangkap Shocking dengan rahangnya, ia mencoba untuk melarikan diri, bergerak menjauhi mereka. Ya, kadal itu pun terus berlari dengan tubuhnya yang telah babak belur terluka akibat luka-luka yang diberikan oleh Shocking. Ditambah dengan pasir-pasir yang ada di sekitarannya, itu benar-benar menghambat pergerakan dari kadal ini. Dan itu tentu saja membuatnya sangat lambat dalam usahanya untuk melarikan diri, dan itu pun disadari oleh Zhu Mingyang. Maka dari itu, di sini Zhu ia meminta kepada naga ciliknya, Shocking, terbanglah ke sisi pasir-pasir itu dan ya, Shocking ia pun paham maksud dari Zhu. Karena benar saja, begitu Shocking berada tepat di depan kadal air itu, ia langsung mengaktifkan Zero Force miliknya yang menghentikan gerak dari kadal air itu dan ia kini berhasil menangkapnya. Dan Zhu yang melihat itu semua, dan ibu juga berujar, wah lumayan. Walaupun kau tidak dapat membunuhnya secara langsung, setidaknya ya kau dapat membuatnya tidak berdaya. Dan karena hasil kerja kerasmu ini minumlah hadiah untuk dirimu berupa embun roh, ujar Zhu Mingyang sembari memberikan sebotol cairan untuk Shocking. Namun begitu embun roh itu diminum oleh Shocking, cling, ya, Shocking kini ia kembali bercahaya dan itu sepertinya ia akan segera melakukan evolusi kembali. Dan itu juga membuat Zhu pun berujar, wow, tidak kusangka dan tidak kupikir kalau ia akan segera melakukannya. Kupikir itu akan membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 hari lagi untuk dapat memasuki tingkat pertumbuhannya ini. Aku benar-benar tidak menyangka ini akan terjadi begitu cepat. Dan sepertinya bertarung melawan monster itu juga memicu evolusi dari Shocking ini. Ya, setelah Shocking berevolusi kembali, kini Zhu ia kembali memberikan suplemen yaitu daun linggei. Ini makanlah, ini dapat mengaktifkan atau meningkatkan efektivitas dari sihirmu. Makanlah ini dan beristirahatlah di dalam domain spirit, ujar Zhu Mingyang kepada naga mungilnya itu yang terus-terusan terus tumbuh. Di sini Zhu juga merasa kalau tahap pertumbuhan dari Shocking ini sudah mirip sekali dengan kemampuan yang dimiliki oleh naga dewasa. Bahkan vitalitasnya aja lebih kuat daripada bentuk yang sebelumnya. Dan Zhu yang memperhatikan si mungil itu tidur membuatnya berujar, Shocking, tumbuhlah dengan baik. Dalam tujuan nanti 3 hari lagi aku akan mengandalkan dirimu. Ya, selepas itu juga di sini Evil Star yang melihat Zhu yang ada di tempat ini doi berujar, Dragon King ini akan buta melihat cahaya itu. Jadi biarkanlah raja ini keluar untuk mencari angin segar dan juga melatih otot dan juga tulangnya ini. Ayo. Ya, karena Evil Star bosan di dalam domain spirit, ia ingin main-main keluar dan di sini Zhu tidak keberatan untuk melakukannya itu. Maka dari itu, ya, mereka pun terbang bebas di atas lautan. Sungguh sangat indah. Aku belum pernah melihat lautan lagi sejak aku tumbuh sebesar ini, ujar dari Evil Star. Ya, ayo kita terbang lebih jauh lagi. Aku mendapatkan informasi kalau ada di ujung sana ada suatu pulau spiritual. Siapa tahu kau dapat menemukan makanan untuk dirimu berupa Phoenix, pikir dari Zhu Mingyang. Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun melihat ada suatu pulau yang dikelilingi oleh monster-monster laut. Dan Zhu yang melihat itu semua dari atas, doi juga menyadari, lihat, mereka berasal dari akademi. Mereka memakai topi aneh, sepertinya mereka juga sedang bertarung dan juga terluka. Ayo kita lihat sejenak. Baiklah, sambut dari Evil Star itu. Dan benar saja, kini Zhu bersama Evil Star mereka mendarat di pulau itu dan menghampiri orang-orang dari akademi ini.
Di tempat ini, Zhu juga disambut oleh seorang gadis yang sedang terluka bernama Han Wang, yang merupakan dekan dari Akademi Dragon. Di tempat ini juga, Zhu juga berujar, kenapa kalian berhenti di tempat ini? Karena ketika aku terbang, di atas sana aku melihat banyak sekali hiu. Jadi aku pikir di tempat ini sungguh tidak layak untuk dapat disinggahi terlalu lama. Ya, kami bertiga berasal dari Akademi Dragon dan kami juga adalah instruktur agung. Dan yang berbicara ini adalah Pak Tua Lu Yanshun, yang merupakan salah satu instruktur agung. Ya, Pak Tua ini pun menjelaskan alasannya kenapa ia bisa ada di tempat ini. Ya, sejujurnya kami sedang mencari penyebab kenapa Ninhai menjadi tercemar. Tapi pada akhirnya kami juga diserang oleh monster elang laut yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Bahkan saat ini rekan kami juga terluka. Ia terluka cukup parah dan kami takut monster itu akan segera muncul dan ia akan tahu di mana posisi kami dari bau darah yang ditimbulkan ini. Baiklah, aku mengerti. Jadi ternyata inilah sebabnya kenapa kalian tidak berani terbang untuk pulang, tanya dari Zhu. Ya, kau benar nak. Monster elang itu memiliki kemampuan melacak yang sungguh sangat kuat dan kami semua juga telah ditandai, terutama naga milik kami. Dan jika kami memaksa untuk terbang, kami yakin ia dapat mencium aroma kami dari jarak ribuan mil dan itu pasti akan langsung membunuh kami. Maka dari itu, bisakah kau membantu kami kembali ke kota dengan menggunakan nagamu? Dengan begitu, aku akan berterima kasih banyak. Ujar Patua ini yang meminta agar Zhu membantu dirinya dan juga kelompoknya ini kembali ke kota. Di sini Zhu pun juga sedikit ragu karena ia tidak tahu apakah Evil Star Dragon ia mau melakukannya apakah tidak. Maka dari itu Zhu ia harus bertanya dulu. Baiklah. Tapi sebelum aku memutuskannya, aku juga harus bernegosiasi dulu dengan nagaku. Ujar Zhu Mingyang kepada mereka semua. Dan untuk Evil Star, ia berpose sungguh sangat angkuh. Melihat Zhu yang ingin bernegosiasi dengan naga miliknya membuat mereka semua terkesima. Bagaimana bisa? Aku belum pernah melihat orang yang seperti ini. Ia harus bernegosiasi dengan naganya hanya dengan urusan sepele. Bocah gila. Pikir dari Pak Tua ini yang kagum dengan Zhu Mingyang. Sedangkan untuk Zhu sendiri, Doi pun berbisik-bisik dengan Evil Star dan saling lobby. Yang pada akhirnya Zhu ia mendapatkan suatu kesimpulan dan ia menyampaikan, nagaku ini dan aku keluar untuk berburu. Dan nagaku ini ia hanya mau meminum darah dari roh suci yang berusia lebih dari 15.000 tahun. Jadi jika kami membawa kalian kembali pulang, itu akan menunda waktu kami untuk berburu. Maka dari itu, darah suci itu bukan suatu masalah bagi kami. Pengadilan tinggi kami memiliki beberapa inventaris. Selama kau bersedia membawa kami kembali, kami akan memberikannya kepada dirimu. Ujar Pak To ini dengan antusiasnya. Mendengar hal itu membuat Zhu pun berujar kepada Evil Star. Oi, dengar. Jika kau mau membawa mereka kembali, kau bisa mendapatkan makanan yang berkualitas. Bukankah itu mantap? Di sini Evil Star pun mau melakukannya. Baiklah. Asal kau tahu saja, sebenarnya raja ini malas untuk melakukannya. Tapi karena raja ini sedang baik hati, jadi ayo kita pergi. Ujar dari Evil Star ini. Dan Zhu ia berujar, baik kami setuju. Ujar Zhu Mingyang kepada orang-orang dari akademi itu. Maka dari itu tak membutuhkan waktu lama. Zhu ia pergi bersama Evil Star kembali ke Akademi Dragon. Diikuti dengan orang-orang dari Akademi Dragon pula yang berasal dari cabang Ninhai. Di dalam perjalanan itu, di sini Pak To ini pun berterima kasih kepada Zhu yang mau membawa mereka kembali. Jika tidak, ini akan berakibat buruk untuk salah satu temannya yang memang saat ini sedang terluka cukup parah. Tenang Pak. Ini hanyalah masalah sepele bagi diriku dan juga nagaku. Tapi di sini untuk Evil Star sendiri, oi bocah, apa kau tidak merasakan kalau ada yang mengikuti kita? Di sini Zhu pun paham. Aku juga merasakannya. Aku merasakan seolah-olah ada dua mata yang menatapku dari ketinggian. Apakah itu mata dari elang laut itu? Tanya dari Zhu. Tatapan mengerikan itu dapat dirasakan oleh Zhu Mingyang. Bahkan ketika mereka telah sampai di pusat kota, di sini Zhu, ia tetap merasakan itu semua. Bahkan bukan cuma Zhu, tapi mereka semua dapat merasakan tatapan yang mengerikan itu. Tapi di sini Zhu juga bersyukur ia dapat kembali dengan aman. Bahkan ia juga merasa sepertinya monster itu sedikit waspada karena adanya Evil Star Dragon King bersama mereka. Dan setibanya di kota ini dengan selamat, di sini Pak Tua ini pun berterima kasih dengan benar. Terima kasih nak telah mengantar kami kembali dengan selamat. Jika tidak, kami benar-benar dapat mati di pulau itu tanpa tahu kapan kami harus kembali. Maka dari itu, kau bisa ikut bersama kami pergi untuk mendapatkan hadiahmu. Baik, sambut dari Zhu Mingyang. Kini di Pavilion Harta, kini Zhu ia pun mendapatkan cairan roh suci seperti yang dijanjikan. Di sini Pak Tua ini juga mengatakan kalau sebenarnya roh suci ini atau Holy Spirit ini memang dikumpulkan untuk dapat dibagikan kepada para murid dan juga instruktur yang telah berjasa serta berbakat tentunya.
Dan karena Tuan Muda telah membantu kami akan memberikan ini sebagai hadiah tambahan, tamu kehormatan yang telah membantu kami. Tapi bagi Zhu yang melihat banyak sekali harta-harta berharga di tempat ini, ia pun bertanya, apakah benda-benda yang ada di tempat ini, terutama roh suci ini atau Holy Spirit itu, dapat dibeli dengan cara ditukarkan dengan poin kontribusi? Ya, tentu saja, sambut patua ini. Tapi sayangnya harga untuk menukarnya cukup tinggi hingga membuat hanya ada sedikit murid yang dapat melakukannya. Bahkan benda ini juga diincar oleh para instruktur, tambah patua ini. Baiklah, kalau begitu aku ingin bola kristal ini dulu, yang berasal dari Night Dragon ini. Apakah itu bisa? Pinta dari Zhu. Ya, tentu saja. Tapi sayangnya harta yang ada di tempat ini telah diatur dengan sangat ketat. Maka dari itu aku hanya dapat memberikan Anda sedikit tambahan saja. Jika tidak, mungkin aku akan memberikannya lebih banyak lagi, ujar Pak Tua ini. Ya, santai saja. Karena urusanku telah usai di tempat ini, aku akan segera kembali, ujar dari Zhu Mingang. Ya, baiklah. Terima kasih Tuan. Datanglah lain kali jika kau memang membutuhkan sesuatu. Saya juga berharap dapat berteman baik dengan Anda. Ya, tentu saja. Tapi sebelum Zhu pergi, ia juga menambahkan, iya. By the way, aku tidak ingin membocorkan identitasku dalam waktu dekat ini. Tapi mungkin saja aku akan membutuhkan bantuan kalian nanti dalam beberapa hari lagi, ujar dari Zhu Mingang. Baik Tuan Muda, Anda adalah penyelamat hidup kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk Anda, sambut dari Pak Tua ini. Dan setelah kepergian Zhu Mingang, kini salah satu dekan pun berujar, Tuan, menurut Anda siapakah identitas asli dari bocah itu? Ya, ini sedikit membingungkan. Aku juga belum pernah mendengar informasi tentang seorang bocah yang memiliki naga di tingkatan Dragon King. Maka dari itu aku juga tidak dapat menebak siapakah bocah itu. Tapi sebelumnya, bocah itu telah mengatakan tentang poin kontribusi. Apakah orang sehebat ia adalah murid dari akademi kita? Tanya Pak Tua ini. Murid? Jelas, itu tidaklah mungkin Pak. Tapi jika Anda katakan kalau ia adalah seorang master yang tinggal di suatu tempat pengasingan dan baru saja kembali, itu lebih masuk akal, ujar instruktur lainnya. Tapi ya sudahlah, kita kesampingkan dulu urusan itu nanti. Yang terpenting kini, mari kita sembuhkan dulu luka-lukamu, ujar Pak Tua ini kepada rekannya yang ada di sebelahnya. Dan setelah itu, Zhu yang pergi berjalan, ia pun bertemu dengan instruktur Lan. Dan melihat ada Zhu Mingyang di depan matanya, membuat instruktur montok ini, ia pun menyapanya dan ia juga memanggilnya. Dan untuk Zhu yang melihat ekspresi wajah dari instruktur Lan yang sepertinya tertekan, membuatnya bertanya, ada apa? Kau tampak murung? Tidak ada apa-apa, ujar instruktur montok ini. Bahkan ia juga mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan berujar, tes pertarungan ini akan segera dimulai dalam waktu dekat ini. Kau bersiap-siaplah. Baik, aku akan ikut dengan dirimu. Dan di dalam perjalanan mereka menuju arena pertarungan, kini instruktur Lan ia juga berujar kalau ayahnya sangat mencintai Akademi Dragon yang ada di Linjuan. Bahkan ayahnya juga harus bekerja keras hanya untuk dapat mengajar di akademi. Tapi aku sungguh tidak dapat membayangkan jika akademi yang ada di Linjuan harus dibubarkan. Dan aku merasa tidak berguna jika aku tidak dapat membantu dirinya mempertahankan akademi itu, ujar instruktur Bohai ini. Tenang, tidak usah khawatir, aku akan membantu menyelesaikan masalah ini. Selain itu juga, di sini gadis Bohai ini juga bertanya tentang hubungan Zhu dan juga Yunzi. Zhu Mingang, aku mendapatkan informasi kalau kau dekat dengan Yunzi. Apakah itu benar? Hei, mendengar itu membuat Zhu pun heran. Kenapa instruktur Bohai ini ia bertanya demikian? Apakah ia menyukaiku? Apakah ia benar-benar menyukaiku? Tidak. Ini akan merepotkan jika banyak wanita yang mencintai tuan muda ini. Tidak. Aku hanya boleh memiliki satu wanita di hatiku, ujar Zhu Mingyang di dalam hati dengan pedenya. Dan untuk instruktur Lan, ia pun melanjutkan ucapannya. Kalau sebenarnya aku sungguh sangat mengagumi Yunzi. Ia dapat melakukan hal yang sangat luar biasa, tidak seperti diriku yang tidak berguna ini. Yunzi, ia sungguh sangat luar biasa karena ia dapat menjaga kota dan juga tanah air yang ada di Linjuan. Ia dapat melakukannya seorang diri dan dibandingkan dengan diriku, aku benar-benar merasa tidak berguna. Dan jika kau memang dekat dengan Yunzi, aku ingin mendengar cerita Yunzi dari dirimu. Tentang bagaimana bisa ia menghadapi pasukan dari sebuah negara tanpa adanya ekspresi di wajahnya. Ia sungguh sangat keren dan ia sungguh memang sangat luar biasa. Hei, mendengar itu membuat Zhu pun sedikit kecewa. Kupikir gadis ini memang tertarik dengan diriku. Iya, ngomong-ngomong soal Yunzi, ia memang sungguh sangat luar biasa. Bobanya padat dan juga kenyal. Ya, di sini Zhu pun juga akhirnya menceritakan tentang Yunzi kepada gadis Bohai instruktur Lan ini. Hingga tak terasa, kini mereka pun tiba di suatu arena pertarungan. Di mana kini di dalam arena pertarungan itu terdapat dua kubu yang saling berhadapan satu sama lain.
Dan di part selanjutnya, dua kubu ini akan bertarung di dalam suatu event pertarungan. Dan terjadilah pertarungan antara naga, Dragon Master lah tepatnya. Dan itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Dragon Master. Bye!